بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah PT Badak NGL, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan, senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi pemberat timbangan kita, yaitu pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi bukti bahwasannya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang sudah diagendakan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas yaitu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 476. Hadis an Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhullahi ta'ala. Hadis dari Khabbab ibn al-Arat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, kami dahulu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhullahi ta'ala, yang mana hijrah kami itu semata-mata karena mengharapkan wajah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka pahala kami dicatat atau ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Khabbab menuturkan, faminna man mata walam ya'kul min ajrihi syai'a. Ada di antara kami para sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sementara dia belum menikmati sedikit pun kenikmatan dari hasil hijrahnya tersebut. Minhum Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Di antara sahabat Nabi, kata Khabbab bin Arat, di antara sahabat Nabi yang belum menikmati sedikit pun kenikmatan dari hijrahnya, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila yauma Uhudin, yang terbunuh pada peperangan Uhud. Wataraka namiratan, Mus'ab bin Umair ini meninggalkan, yaitu ketika meninggal dunia terbunuh, dia meninggalkan satu helai pakaian yang terbuat dari bulu atau dari kulit binatang.
fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Khabbab bin Arad menuturkan kembali, jika seandainya kami menutupkan jenazahnya Mus'ab bin Umair tersebut dengan kainnya tersebut, kami tutupkan bagian kepalanya, maka akan nampak terlihat bagian kakinya karena kainnya kurang panjang. Wa idza ghattayna biha rijlaihi bada ra'sahu. Akan tetapi apabila kami tarik untuk menutupkan yaitu kakinya yang nampak terlihat, kami tutupkan dengan kain tersebut, maka terlihat pula lah bagian kepalanya karena kainnya kurang panjang. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami semuanya untuk menutupkan kain tersebut pas di kepalanya. Wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir, dan kemudian menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menutupi kaki dari jenazah Mus'ab bin Umair tersebut dengan rumput yang bernama idkhir. Para ulama menyatakan ini adalah tumbuhan yang harum aromanya pada saat itu. Kemudian Khabbab ibn al-Arad menuturkan, wa minna man aina'at lahu thamaratuhu fahuwa yahdibuha. Dan di antara kami para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ada sebagian orang-orang sahabat Nabi yaitu yang dapat memetik hasil hijrahnya atau dapat memetik buah yang sudah masak dari hasil hijrahnya. Maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah, dapat menjadi baik nasibnya, yaitu dapat menikmati buah dari hasil perjuangan di dunia, karena kaum muslimin pada saat itu mendapatkan kejayaan di mana-mana. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral ikhwah, jamaah PT Badak NGL a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Setelah kita membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin dari hadis Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, kita dapat memetik beberapa faidah hadis yang insyaallah akan menjadi luas pemahaman kita. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, faidah hadis tersebut adalah nikmatnya berhijrah untuk mengharap wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana besar pahala bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengharapkan yaitu kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah berfirman dalam potongan surat Ali Imran ayat yang ke-195, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab." Allah berfirman yang artinya falladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan di jalan Rasulullah SAW untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang diusir dari kampung halamannya disebabkan untuk mencari ridha Allah, untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa udzu fi sabili,
dan orang-orang yang disakiti ketika berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalu, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qutilu, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan ma'asyiral ikhwah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan hapuskan segala dosa dan salahnya. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, lalu kami akan masukkan hamba tersebut ke dalam surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Thawaban min indillah, itu kami berikan sebagai balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berhijrah. Wallahu indahu husnul thawab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah pahala kebaikan akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang hijrah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di dalam hadis tentang niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, yaitu mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah PT Bada NGL rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang kita baca, bahwasanya keutamaan besar sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada awal-awal ketika Nabi diutus Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu ini, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdullah bin Umi Maktum, diutus ke Madinah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah dan untuk menjadi guru Al-Quran, yaitu di kota Madinah. Diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mengutus orang tersebut, sahabat tersebut? Tentu ia adalah orang-orang yang memiliki keutamaan besar, ahli Al-Quran tentunya, jamaah yang dimuliakan Allah, dan memiliki keilmuan yang luar biasa. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mus'ab bin Umair ini, beliau ini adalah orang keturunan orang yang kaya raya. Ketika ia masuk ke dalam Islam, jamaah yang dimuliakan Allah, Mus'ab bin Umair ini dalam usia muda masuk Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair ini ketika masuk Islam menghadapi segala rintangan dari keluarganya, termasuk orang tuanya sendiri, ibunya. Ketika itu disebutkan di dalam sebuah riwayat, Mus'ab bin Umair dimintai oleh ibunya untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke ajaran agama jahiliyahnya. Sampai-sampai disebutkan tidak diakui anak oleh ibunya kalau masih ikut Nabi SAW. Sampai-sampai disebutkan tidak akan mendapatkan harta dari orang tuanya, padahal orang tuanya kaya raya, apabila masih mengikuti Nabi SAW. Tapi apa jawaban Mus'ab bin Umair? Dia tetap mengatakan, sesungguhnya aku akan mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam. Ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pernah disebutkan di dalam sebuah riwayat, Mus'ab bin Umair ini berseteru dengan ibunya. Ibunya mengatakan, wahai anakku, jika seandainya engkau ini terus mengikuti Muhammad, tidak mau kembali ke agama yang sebelumnya, agama kita, artinya seperti itu, maka
saya tidak akan makan selamanya sampai mati. Sampai seperti itu perjanjian ibunya kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lalu mengatakan, wahai ibu, makanlah. Sekali ia katakan, makanlah wahai bunda. 2 kali, terus ia rayu, tidak mau juga makan ibunya. Akhirnya ketika ibunya tidak mau kunjung untuk makan juga, maka Mus'ab bin Umair pun tegas mengatakan, wahai ibu, aku tetap mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun engkau tidak mau memakan. Silahkan, masya Allah. Inilah seorang pemuda yang memiliki akidah dan tauhid yang kuat, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mengharapkan ridha Allah Tabarakahu wa Taala. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini, jamaah yang dimuliakan Allah, mengikuti banyak peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ia ikut perang di dalam perang Badar dan ikut di dalam peperangan perang Uhud. Kemudian di dalam peperangan Uhud ini ia menemui syahidnya meninggal dunia. Kala itu ketika ia meninggal dunia, dia posisinya adalah orang yang membawa bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Ketibadah NGL, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan kemuliaannya kepada kita semuanya. Kemudian faidah yang terakhir, yaitu faidah yang ketiga yang kita bisa ambil adalah, ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya balasan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa disegerakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di dunia. Dan ketahuilah bahwasannya balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bisa ditunda, yaitu akan dibalas kebaikan tersebut pada hari akhirat kelak. Dan bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah akan diberikan segera kebaikan tersebut oleh Allah di kedua-duanya, yaitu diberikan kebaikan di dunia dan disegerakan juga kebaikannya setelah di dunia, yaitu di akhirat. Ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia, hidup di dunia yang Engkau balas dengan kebaikan, dan jadikanlah kehidupan kami kelak di akhirat pun dengan balasan kebaikan darimu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.